Yang membuat hidup kita bahagia bukanlah kepemilikan, melainkan penerimaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, nggak terasa banget, bulan Oktober juga udah mau berlalu aja. Tinggal 2 bulan lagi menuju 2025. Kayaknya masih banyak banget wishlist Bun Ai yang belum bisa terrealisasi di tahun ini. Ya nggak apa-apa, karena ada juga rejeki yang tak terduga, aduh mohon maaf belibet ya. Di tahun ini yang tiba-tiba tuh diberikan sama Allah, yaitu adalah baby Ezwar. Bunda sendiri tuh termasuk orang yang haidnya nggak teratur, pernah juga telat sampai 1,5 bulan. Jadi benar-benar nggak punya prediksi kalau hamil lagi. Ditambah jujur aja badan Bun Ai yang obesitas, plus udah usia 34 waktu itu. Jadi mikirnya kayaknya nggak bakal hamil lagi. Sampai satu ketika pas acara TK Bun Ai akreditasi, kayaknya tuh Bunda ngerasa nggak enak badan. Bunda pikir kayak cuma tipes aja, ternyata qadarullah alhamdulillah hamil. Nah ini Bunda lagi jalan-jalan ya teman-teman. Kita gantian gitu ya. Jadi sana udah sebaru kita nih gantian. Cimanggis arah Lewinanggung. Cimanggis arah Lewinanggung. Kita mau kemana nih Ayah? Mau ke Asana. Kita mau jalan-jalan diajak sama Ayah. Mau buang ini ya. Mau buang ini. Buang penat. Katanya healing anti pusing ya kan, nggak boleh healing tapi jadi pusing, nggak boleh healing tapi overthinking, itu nggak boleh. Jadi ini kita bakalan healing muter-muter, mau coba ngeliat bazar di daerah mana Bapak? Daerah mana Pak? Lewinanggung. Lewinanggung. Cikeas, Lewinanggung, Cikeas. Lewinanggung Cikeas. Nanti kita bakal lihat nih, mungkin ada harga-harga yang murah, yang miring, yang bisa kita beli dari dolar-dolar sisa gajian. Nanti kita beli ya teman-teman. Ini ada yang rumahnya di daerah Lewinanggung kan nih, kalau ada boleh ya terus di kolom komentar. Di akhir bulan kayak gini tuh emang harus pinter-pinter nih ya para ibu rumah tangga. Apalagi yang anaknya picky eater kayak Bun Ai, jujur anaknya susah banget. Makanan tuh udah variatif aja, mereka tuh ada aja maunya. Kadang Bunda tuh suka kalah sama telur lagi. Ada yang sama gak sih? Kalau ada yang sama boleh ya tulis di kolom komen. Nah sambil sedikit cerita menikmati perjalanan yang ada tadi bagian sampahnya, terus sekarang hijau-hijaunya, Bunda mau cerita ya pengalaman Bun Ai selama di sosial media. Jadi dulu awal banget Bun Ai terjun di dunia YouTube, Bunda tuh mikir sederhana sekali. Cuman mikir gimana caranya nih penghasilannya Bun Ai bisa untuk biaya makan 1 bulan. Mikirnya kayak gitu. Jadi setiap bulan tuh kalau bisa biaya makan tuh dari penghasilan YouTube. Karena waktu itu kan memang suami Bun Ai qadarullah pas Agni lahir itu dipecat. Dan itu menjadi momen yang paling gak pernah kami lupakan. Karena sepanjang pemecatan itu, sepanjang suami Bun Ai mencari pekerjaan baru, alhamdulillah orang tua Bun Ai, mertua Bun Ai itu gak tahu sama sekali. Jadi suami Bun Ai itu tetap kayak jalan kerja, karena waktu itu sempet nginep juga di rumah mama. Ya udah nggak apa-apa sambil cari-cari. Bun Ai cuma bilang jangan ngomong sama siapapun karena khawatir itu lebih ke mental kamu gitu, bukan ke aku. Karena kan biar gimana pun laki-laki tuh pasti pekerjaan tuh bukan hanya materinya dia, tapi juga harga diri. Nah ini udah sampai di daerah Lewinanggung ya teman-teman. Jadi Bunda tuh baru tahu kalau di Lewinanggung ada yang sama nggak nih rumahnya di daerah sini. Yuk tulis-tulis di kolom komen. Bunda tuh baru tahu kalau di daerah Lewinanggung ini kayak ada pasar kaget. Pertamanya suami Bun Ai yang tahu waktu dia naik motor ke Karawang. Terus dia langsung ide, yuk aku main ngajak kamu healing nih ke daerah Lewinanggung. Banyak banget yang dagang, tapi menurut Bun Ai pribadi dari pengamatan Bun Ai nggak imbang nih antara yang jualan sama yang beli. Jadi memang ekonomi 2025 itu lagi nggak baik-baik aja. Mungkin nggak 2025 ya, dari 2023 kita udah ngerasa memang ekonomi ini lagi nggak baik-baik aja. Oke lanjut ya. Jadi waktu di awal nge-YouTube itu
Memang Bunda tuh nggak punya prediksi untuk kayak bisa nyisihin sampai bisa beli rumah lagi gitu ya bareng-bareng Pak suami. Itu nggak ada prediksi ke sana teman-teman. Jadi gimana caranya makan ini dari YouTube-nya Bun Ai. Jadi kalaupun nauzubillah summa naudzubillah suami dapat ujian minimal kami hanya berfokus untuk makan nih. Sebelumnya mohon maaf ya kalau suara Bun Ai itu kayak ngos-ngosan karena emang Bun Ai ini beberapa hari di rumah kayak ganti-gantian batpil gitu loh teman-teman. Sama gak sih? Kalau ada yang sama boleh deh sharing-sharing resep yang ampuh nih kayaknya udah mulai agak lelah Bun Ai minum obat. Ya, anak-anak tuh ganti-gantian aja batpilnya. Dan ini memang jualannya panjang banget. Menurut Bun Ai ini pasar kaget terpanjang yang pernah Bun Ai datengin ya. Dan lengkap banget sih. Untuk harganya sendiri menurut Bun Ai ini lumayan terjangkau ya. Sesuai lah sama daerahnya. Karena kan Lewinanggung memang masih daerah nggak yang perkotaan banget gitu ya. Oh, 5.000 dong. Jagung. Oh, jalan. Ada jagung khas panjang-panjang. Oh, terima kasih. Ya. Makasih ya. Ini jajanan pertama yang pegang kita Bunda. beli. Perkedel jagung. 1.000. Oke lanjut ya, singkat cerita kita pikir tuh nanti nge-YouTube-nya karena dulu panutan Bun Ai bener-bener Mam Irma Utomo, Masya Allah dia baik banget. Dia cerita dia setahun baru gajian, Bun Ai bilang sama Pak suami, mungkin 1 tahun nih aku nge-YouTube baru gajian. Dan qadarullah alhamdulillah 3 bulan itu Bun Ai berhasil monetisasi. Lalu 5 bulan Bun Ai menerima gaji pertama dan itu barokallah apa ya bahasa Bun Ai stabil gitu. Jadi setiap bulan gajian terus. Bahkan sampai sekarang-sekarang nih yang Bun Ai ngerasain meskipun Bun Ai uploadnya bener-bener jarang apalagi pas hamil baby Azwar itu masih ya meskipun di angka apa ya di ambang batas minimum itu alhamdulillah masih terima gaji. Nah kalau ditanya kalau YouTube gaji dari mana aja Bun Ai? Apakah dari view? Tidak. Tidak hanya view tapi durasi juga berpengaruh. Jadi ada yang misalnya view-nya tinggi nih, tapi dia durasi nonton rata-ratanya kecil. Nah, itu juga mempengaruhi dolar. Nah, tips dari Bun Ai bagaimana supaya mempertahankan durasi? Videonya teman-teman tuh memang harus memiliki sesuatu yang kita harus nonton sampai akhir. Jadi jangan misalnya nih kayak Bun Ai gini ya, oh ya di sini ada sebelahnya tuh ada toko perabotan, terus ada toko kerupuk. Nah itu kan sebenarnya bisa dilihat secara visual ya bahasa Bun Ai. Tapi audionya kita masukkan bagaimana caranya supaya video ini insya Allah bisa lebih menginspirasi lagi. Nah lihat ya kiri kanannya tuh emang super duper penuh banget sama jajanan-jajanan. Tapi alhamdulillah kami memilih waktu yang tepat untuk healing. Ya di akhir bulan sehingga kami sadar betul ini jangan sampai jajan yang berlebihan soalnya memang kita harus bertahan sampai gajian. Nah buat teman-teman yang baru belajar menjadi konten kreator Bun Ai juga masih belajar dan jujur pada akhirnya alhamdulillah yang paling Bun Ai syukuri adalah pengembangan dirinya Bun Ai. Bukan bermaksud apapun jadi Bun Ai ngerasa setelah punya YouTube ini di tahun pertama Bun Ai fokus ke keluarga Bun Ai, tahun kedua di Smart Mom Class, tahun ketiga itu sempat di tengah-tengah Bun Ai bikin sketsa Bunda yang akhirnya saat ini sketsa Bunda memang off dulu kecuali memang untuk review barang endorsan. Selanjutnya setelah bikin SMC Bun Ai mulai memilah-milih gitu, kira-kira nih mana nih yang mau Bun Ai fokuskan dan yang mana yang menurut Bun Ai itu passionnya Bun Ai. Itu Bun Ai lakukan setelah Bun Ai berhasil memiliki pilihan ya. Jadi sebelumnya karena memang niatnya kalau ditanya kenapa bikin YouTube, Bunda tuh dulu simpel banget loh, sederhana banget. Kenapa bikin YouTube? Iya butuh uang. Gurih ya jawabannya Bun Ai ya. Gede-gede. Ya. Nih. Campur sama yang ini udah agak matang. Yang itu ini aja yang itu Mas tadi tawarin Ini 3.000-an. Oh. Ini satu lagi tadi. Oke. Bayar ya. Bayar. Masih Om. Apa tadi ya? Barang kedua yang kita beli adalah pisang tanduk. 20.005 di depan BPN. Nah terus nih Bun Ai beli kerupuk ya teman-teman. Ini harganya tuh 25.000 per 1/4 gitu.
Ya lumayan sih, tapi menurut Bun Ai lumayan mahal menurut Bun Ai. Tapi kalau ngomongin rasanya ini enak banget sih. Oke, jadi selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau nge-YouTube di awal-awal, itu nggak bisa kalau nggak punya jadwal yang jelas. Bayangin kayak kita misalnya mau beli ke tukang sayur, tapi tukang sayur itu nggak jelas jualannya kapan. Kita pasti akan pilih pelanggan yang lain. Kayak kontennya Bunai banyak banget kok yang menghadirkan konten budgeting sejenisnya. Daily vlog juga sama, banyak banget yang menghadirkan itu gitu ya bahasa Bunai. Ya, ini barang ketiga yang kita beli nih. Ayo. Cuci. Oke. Coba pakai. Makasih ya, Bu. Nah ini lanjut, Bunda beli lauk ya. Dan ternyata pas Bunda goreng di rumah tuh enak. Bunda bisa bilang enak dan ini kayaknya Bunda bakal repeat lagi ya. Ini ada lele, harganya ada yang 5.000, 6.000. Kalau ayam ukurannya lumayan sedang banget, cenderung besar menurut Bun Ai itu harganya Rp5.000. Ada gurame 25.000. Next lah Bun Ai bakalan review lagi sama teman-teman karena ini bakal Bun Ai beli lagi pastinya. Bunda udah bilang sih sama Pak Suami. Oke lanjut ya. Jadi kita harus punya jadwal yang pasti. Kalau dulu Bun Ai belum monetisasi, belum gajian, tiada hari tanpa upload. Paling kalau nggak upload tuh sehari 2 hari. Itu udah kayak dikejar-kejar. Karena jujur kalau kita bilang capek nih ngonten, bosen nih ngonten, seriusan kok. Bun Ai juga pernah kerja di bank selama 4 tahun dan Bun Ai mengevaluasi yang dikerjakan itu-itu aja. Jadi kalau kok ibu rumah tangga ngebosenin, ya sama, teman-teman jadi pekerja juga yang dikerjakan itu-itu aja. Ibu rumah tangga yang dikerjakan itu-itu aja. Karena emang dunia ini hanya tempat bermain, teman-teman. Kalau diibaratkan tuh kayak playground, misalnya ada biasa mandi bola, ayunan, dan sebagainya. Itu kan gak setiap bulan ganti. Tapi, misalnya ada pembaharuan, itu adalah sebuah kejutan dari Allah, ujian dari Allah, untuk menambah semangat kita di dalam permainan dunia ini. Jadi, percayalah kalau hari ini lelah banget ngonten, hari ini lelah banget kayaknya dengan aktivitas yang itu-itu aja. Apapun di dunia ini sebenarnya aktivitasnya itu-itu aja. Oke, kita review sedikit untuk belanjaannya ya. Jadi ini untuk ayam Bunda beli 30.000 dapatnya 6. Bunda ngambilnya dada sama paha atas karena anak-anak sebenarnya senangnya paha atas, Pak Suami senangnya dada. Nah ini lele Bunda beli 25.000, itu beli 5, ngambil yang 5.000-an. Dan ternyata ayam ini tuh yang bagian-bagian serondeng-serondengnya itu tuh serondeng atau serundeng sih enak banget ya. Selanjutnya di sini hati ampla itu 5 harganya 10.000. Bayam Bun Ai beli sama kemangi, bayamnya 3, kemanginya 2 itu 7.000. Pisang tanduk 20.000 ini dapat 5, tapi menurut Bun Ai ini ukurannya jumbo-jumbo banget. Terus beli kerupuk itu 25.000 sama suami Bun Ai beli kacang matador ya 10.000. Udah bener-bener beli ini aja. Totalnya jadi berapa tuh ya teman-teman, totalin deh ya. Nah alhamdulillah banget. Healingnya tuh di waktu yang tepat ya. Jadi kita nggak ada jajan-jajan receh, kue-kue apa belum ya. Semoga itu bisa membuat kita merem sedikit yang selalu keinginannya tuh self reward aja. Nah jadi itu aja sih ya tips-tips dari Bun Ai yang lagi hari ini semangat ngonten. Bismillah, mudah-mudahan Allah berikan jalannya. Kalau misalnya belum, jangan khawatir, jangan takut. Kita harus terus berusaha sampai Allah nanti nunjukin ya jalan rezeki terbaik untuk kita. Nah ini lanjut, alhamdulillah setelah punya baby lagi, Bunda tuh senang banget. Kalau punya anak pasti harus nambah ilmunya lagi supaya apa? Supaya kita nggak stres. Karena kalau anaknya nambah, ilmunya nggak nambah, wah itu bakalan jadi afeksi setiap hari. Oke, jadi ini aja yang bisa Bunda share di hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini jika berkenan. Bantu share juga supaya channel ini jauh lebih berkembang. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.